Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Mutmainnah SDMI selaku guru dosen pengantar studi Islam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur atas kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Yang kedua kalinya tidak lupa pula kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah yang kelak kita yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Di sini saya selaku moderator akan membacakan rentetan acara pada sesi presentasi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh 4 orang. Yang pertama, Muhammad Hidayatullah. Yang kedua, Muhammad Ubaidillah. Yang ketiga, Monika Adelia Putri. Yang keempat adalah Ahmad Rozikin. Marilah kita buka acara pada saat hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Kembali marilah acara kedua, penyampaian materi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Muhammad Hidayatullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an secara etimologi diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya adalah mengumpulkan dan atau menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian lain secara beratur. Dikatakan Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini mengandung atau berisikan intisari semua kitab dan intisari semua ilmu pengetahuan. Di sini terdapat beberapa ulama. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Al-Quran ditulis dan dibaca itu tanpa hamzah. Dikarenakan suatu nama yang khusus dipakai oleh kitab suci yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Fara'. Dia berpedoman kepada kitab yang bernama Ma'ana Al-Quran. Berpendapat bahwa nama Al-Quran tidak memakai hamzah. Diambil dari kata qoro'in, jamak dari lafaz a'rinah yang artinya adalah petunjuk. Yang ketiga, Al-Zajjaj berpendapat bahwasanya Al-Quran itu berhamzah mengikuti wazan fa'ila dan diambil dari kata al-qur'u yang artinya adalah menghimpun. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam tempo menurut satu riwayat 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wadah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun ke-10. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ada 3 tahapan. Tahapan pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Laut Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan dari Laut Al-Mahfuz itu ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang 1 surat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak secara sekaligus melainkan turun dengan sesuai kebutuhan. Bahkan sering wahyu turun karena untuk menjawab pertanyaan para sahabat yang dilontarkan kepada Nabi, atau untuk membenarkan tindakan Nabi Muhammad SAW. Sejarah pembukaan Al-Quran dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama,
periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua periode Abu Bakar, yang ketiga periode Umar bin Khattab, yang keempat periode Utsman bin Affan. Penamaan surat Al-Quran. Yang pertama Alkitab, yang artinya sesuatu yang ditulis. Yang kedua Al-Qalam, yang artinya ucapan. Yang ketiga Az-Zikra, yang artinya peringatan. Yang keempat Al-Qasas, yang artinya cerita-cerita. Yang kelima Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang keenam Al-Furqan, yang artinya pemisah. Yang ketujuh Al-Mau'izah, yang artinya nasihat. Yang kedelapan Asy-Syifa, yang artinya obat atau penawar jiwa. Yang kesembilan An-Nur, yang artinya cahaya. Yang kesepuluh Ar-Rahman, yang artinya karunia. Pengelompokan surat Al-Quran. Yang pertama Al-Sab'u Al-Tiwal, yaitu 7 surah yang panjang yang terdiri dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Anraf, Al-An'am, Al-Maidah, dan Yunus. Yang kedua Al-Mi'un, yaitu surah-surah yang berisi kira-kira 100 ayat lebih, seperti Hud, Yusuf, dan Al-Mu'min. Yang ketiga Al-Matsa'ani, yaitu surat-surah yang berisi kurang sedikit dari 100 ayat, seperti Al-Anfal dan Al-Hijr. Yang keempat Al-Mufassal, yaitu surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Bisa dilanjut ke materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Adelia Putri dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran umat Islam dibandingkan umat lainnya adalah jaminan Allah terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang telah dijamin keasliannya dan pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir kiamat nanti. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam kitab lainnya, seperti kitab Zabur, Injil, maupun Taurat. Tidak ada satupun ayat di dalam Taurat atau Perjanjian Lama maupun Injil Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa autentitas kedua kitab tersebut bakal terjamin. Namun, keistimewaan Al-Quran bukan hanya terletak pada keterpeliharaan keasliannya semata. Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi akhir zaman agar menjadi pedoman segenap umat manusia tanpa terkecuali. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Isa diutus hanya khusus bagi Bani Israel alias keturunan Nabi Yakub. Dengan demikian, Taurat dan Injil dimaksudkan untuk petunjuk khusus bagi Bani Israel, bukan untuk segenap umat manusia. Allah tidak pernah mengamanatkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa untuk mendakwahkan kitab Taurat dan Injil kepada kalangan di luar Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad jelas diamanatkan oleh Allah untuk mendakwakan nilai-nilai Al-Quran kepada segenap umat manusia, baik kepada Muslim maupun non-Muslim. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian ilmu tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab, fassara yufassiru, tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, ilmu tafsir dapat berarti al-idlah wa al-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Sedangkan dalam arti terminologis, tafsir berarti penjelasan tentang kalamullah Al-Quran. Karena itu, yang dimaksud ilmu tafsir adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuti, tertib makiyah dan madaniyah, muhkam dan mustabihatnya, nasik dan mansuknya, halal dan haramnya, janji dan ancamannya, perintah dan larangannya, dan yang terakhir mengenai ungkapan dan perumpamaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amtur Zikin dari kelompok 6 akan membahas tentang pentingnya ilmu tafsir dalam Al-Quran dan corak-corak penafsiran. Pentingnya ilmu tafsir dalam Al-Quran yaitu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran
Dapat juga dipergunakan hadis asalkan di situ benar-benar dapat dan tidak bertentangan dengan keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekalipun hadis tersebut dikatakan sahih, tapi jika bertentangan dengan keterangan yang ada dalam Al-Quran, maka hadis ini tidak dapat dipergunakan. Mutu karya tafsir ditentukan oleh keluasan dan kedalaman ilmu yang dikuasai oleh penafsirnya. Kemajuan ilmu akan memberikan cahaya baru dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, karya-karya tafsir dari generasi silam mungkin sekali dan diatasi oleh karya tafsir dan generasi mendatang. Berikutnya, saya akan membahas tentang corak-corak penafsiran. Corak-corak penafsiran dalam ilmu tafsir ditemukan berbagai macam-macam. Di antaranya yaitu corak kalami, yaitu model penafsiran Al-Quran yang bahasanya mengacu pada penjelasan ilmu kalam. Corak fikih, yaitu model penafsiran Al-Quran yang menerangkan hukum-hukum yang diistimbatkan dari hukum syara'. Corak tasawuf, yaitu model penafsiran Al-Quran yang keterangannya cenderung pada isyarat-isyarat atau menerangkan arti dibalik yang nyata. Corak ilmi, yaitu model penafsiran Al-Quran yang menggunakan hukum pikiran ilmiah. Yang kelima, corak falsafi, yaitu model penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan filsafat dengan cara merenungkan dan menghayati ayat yang ditafsirkan. Corak yang keenam yaitu corak adawi ijtima, yaitu model penafsiran Al-Quran yang pembahasannya dikupas berdasarkan sosiokultural masyarakat. Corak lugawi, yaitu model tafsiran Al-Quran yang lebih menekankan pada aspek kebahasaan, kaidah, dan sastranya. Corak toriki, yaitu model penafsiran yang keterangan penafsirannya yang lebih menekan. Corak siasi, yaitu model penafsiran Al-Quran yang keterangannya untuk mengaitkan paham politik masing-masing. Contoh kitab-kitab tafsir yang terkenal yaitu Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Kasaf, Tafsir Al-Mizan, Tafsir Ibnu Abbas, dan yang terakhir Tafsir An-Sankiti. Berikut yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri yang sudah menyampaikan dan menyimpulkan dari segala pengertian Al-Quran dan hadis. Saya selaku moderator minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan sana atau dalam kesalahan ucapan, perbuatan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.